Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan kepada kita sehingga sehat walafiat dan mengawali aktivitas pagi hari ini dengan tadzkirah. Insyaallah kita lanjutkan dengan aktivitas formil di tugas kerja masing-masing setelah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin, ada doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kita semuanya. Karena guru kita menganjurkan, sudah mendaftar haji atau belum, bahkan masih anak muda, bahkan sebelum memiliki pekerjaan yang menjadi syarat istita'ah, dianjurkan jangan tinggalkan doa ini. Apa itu? Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, rezekikan kepada kami menziarahi tanah haram, makni menunaikan ibadah haji. Nah, kita sudah pernah bincang tentang haji terkait dengan rukun haji itu. Yang konsekuensinya kita tahu bahwa kalau dia tertinggal maka harus diulangi, langsung diperbaiki di sana. Jangan pulang sebelum itu tuntas. Makanya hati-hati. Nah, kalau sampai ada dari rukun haji lalu wajib haji yang tidak terpenuhi, maka ada jalan keluar dari wajib haji itu. Yakni ada istilah dam, denda, bahkan ada fidyah. Apa itu dam? Kalau seseorang dengan kondisi yang sangat bisa terjadi di sana, marahkah, melanggarkah, tidak sabarkah, atau lupakah misalnya, naudzubillah ya, dari wajib haji itu, maka tetap sah ibadah hajinya, tetap sah, nanti kita sebutkan, tapi dia harus disertai dengan membayar dam. Nah, baik pemirsa sekalian, apa saja yang menyebabkan atau perilaku apa saja yang menyebabkan seseorang harus membayar dam agar sempurna ibadah hajinya dari wajib haji itu? Nah, izin pemirsa sekalian, banyak sekali yang diantara kita yang tahu, yakni melanggar larangan ihram. Apa larangan orang kalau sudah berniat ihram? Itu jelas. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh berkata kotor, merendahkan. Boleh jadi karena terbiasa di kampung, kebiasaan itu terbawa, mudah marah, memarahi orang. Barangnya sama, dikira barangnya yang disentuh, padahal sama. Tapi karena kebiasaan, lupa bahwa dia sudah pergi haji, dia marah. Satu, suka marah-marah. Kemudian, wala fusuka, berbuat yang lebih dari itu, yang pasik-pasik misalnya, pelanggaran. Wala jidala, bahkan senang bertengkar, masih senang bertengkar dengan siapapun. Melakukan hal ini, itu menyebabkan distatuskan melanggar ihram, rangkaian dari ibadah ihram. Kalau begitu berkonsekuensi bisa dikenakan dam. Izin pemirsa sekalian, saya bacakan dalilnya, karena ini yang akan mewarnai seluruh ibadah haji, terutama kaitannya dengan dam ini. Izin saya bacakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji itu, begitu besar perjuangannya.
dia ibadah ruhiyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ini harus total ini diperjuangkan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi jangan terganggu dengan godaan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Kalau kamu misalnya ada gangguan, diperangi. Wala tahliku ru'usakum. Jangan dulu mencukur rambutmu. Apa maksudnya ini? Karena nanti ada tahallul. Rangkaiannya ada. Ada orang sudah berihram. Lupakah dia gunting rambutnya atau bulu-bulunya yang lain, karena semuanya tidak boleh. Kuku misalnya. Ay gatal ke kalau tidak. Dia langgar. Kalau ini dilanggar maka dia akan kena dam. Hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw sadaqah. Nah, disebut memang oleh ayat ini ya. Apa bentuknya dam itu? Adalah bisa mengganti fidyah. Jadi bentuk dari dam salah satunya adalah fidyah. Min siyamin, puasa. Au sadaqah, bersedekah. Au nusuk, berkorban. Yang paling banyak dilakukan adalah berkorban. Jadi ya, dam pemirsa sekalian, kita tahu ya, bukan hanya beli hewan kurban, bukan hanya itu. Damnya adalah fidyah dalam bentuk puasa, kemudian bersedekah, yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban. Ini pemirsa sekalian, kalau ini sudah diamalkan, maka insya Allah haji kita itu akan mengarah kepada sempurna. Saya lanjutkan. Kita akan uraikan lebih detail tentang macam-macam dam ini. Karena potensi melanggarnya tadi banyak penyebabnya, maka tidak apa-apa kalau kita urai apa-apa saja dalam dam itu. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dam kita agak detailkan karena sebagai manusia lebih bagus kita tahu memang bukan untuk sengaja melanggar, karena itu tetap belum terlalu bagus. Ikutilah ayat tadi secara baik, tapi kalau ada pelanggaran di dalamnya dengan apapun penyebabnya, maka kita bayar damnya. Nah, dam itu ada beberapa tingkatan. Pertama, dam tartib, secara bertahap. Persis ayat tadi. Apa ayatnya? Pertama, puasa 3 hari. Jadi dam juga itu puasa 3 hari. Yang berikutnya, sedekah. Kalau di ayat tadi tidak disebutkan berapa minimalnya. 1 kah? Atau lebih? Ilmu fikih menegaskan jumlahnya minimal 6 orang miskin. Kita sebut misalnya dulu, karena tidak berat itu. Jangan-jangan ada orang bilang, sedikit sekali Pak Deng, saya tidak mampu puasa. Tapi kalau menyedekahi orang miskin, gampang sekali. Biar midam, jangan juga begitu. Nanti dianggap juga meringan-ringankan pelanggaran haji, itu juga kurang afdol. Yang berikutnya, itu menyembelih kambing. Itu dam secara berurutan tadi, puasa 3 hari, bersedekah kepada anak fakir miskin, lalu menyembelih hewan. Itu dam tertib namanya. Kemudian, dam takhir wa ta'dil, pilihan. Jadi agama mengurai ternyata bisa pilihan. Boleh memilih di antara salah satu tadi. Dia misalnya sanggup puasa, silakan puasa saja. Tidak sanggup puasa karena sedikit berat, yang lainnya boleh. Apa yang lainnya? Sedekah tadi. Atau hanya kurban. Yang paling banyak dan ini populer. Ini juga yang harus hati-hati.
dam dalam bentuk pemotongan kurba, pemotongan kambing ini. Saya menyebut sedikit, ini terkait dengan kehidupan selanjutnya. Ada nuansa bisnis kalau yang ini. Ini namanya dam takhir wa ta'dil. Kemudian yang ketiga, dam yang ketiga itu adalah dam jabirah. Jabirah itu majbur, terpaksa karena uzur. Ini bagi orang yang terhalang sama sekali menunaikan rangkaian wajib haji itu. Jadi pemirsa sekalian, ada bagusnya kita tahu seperti ini, karena mudah tidak lagi ragu-ragu dalam pelaksanaan sebuah ibadah, termasuk ibadah haji yang lama kita tunggu dan berbiaya mahal itu. Ayo ilmui memang, fahami memang, sehingga tidak ada keraguan. Karena sebuah keraguan dalam menjalankan ibadah menyebabkan kita lemah. Tidak yakin dengan pahalanya, tidak yakin dengan keabdalannya, tidak yakin dengan keabsahannya. Kita akan merasa, ya Allah rugi. Tidak terasa manfaat haji itu. Padahal haji yang kita mau target adalah haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Sah ibadah haji saya. Apa nilai dari mabrur itu? Saya akan lebih berbuat baik pada saat pulang tanah. Kira-kira begitu yang kita maksudkan. Nah, apa yang menyebabkan dam lagi ini? Saya sudah sebut tadi. Ada orang, dia sudah ihram, belum saatnya tahallul. Saya sudah sebut secara singkat tadi. Tapi ada penyebabnya, dia tiba-tiba bercukur. Apapun penyebabnya, maka berlaku ayat 196 tadi, yakni surah Al-Baqarah 196 itu, puasa sekian hari dan selanjutnya. Kemudian, ini pelanggaran ihram. Apalagi yang menyebabkan kita kena dam adalah tidak mabit di Muzdalifah. Apakah karena salah koordinasi kendaraan, tidak sampai? Ya, ini yang marah biasa jamaah ini. Makanya itu petugas haji dilatih lama-lama. Bahkan seringkali dipilih yang sudah sangat mahir. Kenapa? Agar pengaturan peralihan dari Arafah ke Musdalifah dan selanjutnya itu tepat waktu. Karena kalau tidak, kendaraan lah yang saya maksud, karena pasti tidak ada orang yang berniat untuk tidak ke Musdalifah secepatnya. Maka dia juga akan kena dam. Kemudian berburu saat ihram. Apa maksudnya? Ihram berburu, ini agak sulit lah ini. Masa kalau yang lain tadi agak mudah dilakukan. Tetapi damnya adalah dia harus menjembeli hewan yang sepadan. Apa yang sepadan itu? Ya yang sudah kita sebut. Biasanya sepadan dengan pelanggarannya. Kalau kecil-kecil, ya cukup kambing. Kira-kira begitu, kan banyak di Makkah itu. Saya bacakan ayatnya pemirsa sekalian, agar afdol. Kalau yang dimaksud sepadan itu seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus soyda wa antum hurum. Hai orang yang beriman, jangan membunuh binatang buruan pada saat Anda antum hurum, Anda sedang ihram. Mungkin banyak yang ketawa ini. Tapi ini ayat turun detail seperti ini karena pernah ada yang begitu. Hobinya. Kalau ini yang disebut la taqtulus soyda wa antum hurum, artinya sebenarnya hobi. Kalau orang dulu yang menjadi simbol ayat ini, hobinya berburu, maka kalau hobi yang pedagang, itu juga kena. Walaupun tidak dalam ayat ini. Lupakan dulu itu bisnis. Sehingga banyak orang bawa dari sini, bawa ke sana. Bahkan biasa ditangkap. Sebaliknya kalau dari sana, mau lagi bawa air zam-zam yang banyak. Bukan untuk disedekahkan, sekedar disentuh oleh keluarga. Mau bawa banyak. Karena dia bakat bisnis. Ayat ini sebenarnya simbol pemirsa sekalian bahwa yang dimaksud ini adalah jangan dulu terlalu sibuk
dengan urusan hobi kita, kebiasaan hidup kita. Makanya saya katakan tadi, mungkin ada yang bicara ketawa loh, kok latak tulus soida itu memburu. Sebenarnya ini bahasa simbol Al-Quran, mewakili hobi kehidupan berbagai umat Islam di dunia atau watak orang-orang yang datang haji. Nah, ada juga yang kita kenal dengan dam besar atau jinayah pelanggaran besar ini. Maaf pemirsa sekalian kalau kita sebut. Terutama yang berhaji karena cukup rezekinya. Pengantin muda, pengantin baru. Maaf nih, simbol saja. Pergi suami istri 40 hari nih. Kita ketawa pemirsa sekalian. Sehingga bersetubuh sebelum tahallul. Ini dam besar. Jadi satu sisi bagus karena mudah pergi, tapi kadang-kala ini ada menjadi lucu. Dia paksa sekamarnya dia apa karena maaf kalau itu ada. Karena kadang-kala ada, karena memang lama. Ini masuk dam jinayah, dam besar. Apa yang harus dia sembeli? Dia harus menyembeli sapi. Dan bahaya sekali kalau ini, jinayah ini. Dia wajib berhaji periode berikutnya. Apa maksudnya? Jadi, kan batal ya. Batal kalau melakukan tahallul dan dia tidak ulangi berhaji waktu di sana. Lewat dia. Dia tidak tahan. Masuk jinayah. Konsekuensinya karena sudah dalam proses haji, dia harus menyembelih sapi, bukan cedar kambing, bahkan harus onta. Kemudian dia tercatat umat Islam yang harus berdoa kepada Allah, ada kembali rezekinya untuk menunaikan haji tahun-tahun berikutnya. Ini fikih. Kalau di sana, maka kalau melanggar ini, awali lagi dari ihram secepatnya selama masih waktu-waktu berhaji itu. Nanti dipandu oleh mutawif kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dam walaupun secara cepat kita menyebutkan karena kita wakilkan kepada jamaah haji dengan mutawif serta petugas yang lengkap itu pada saat ke sana, ini lebih sedikit singkat karena sedikit nuansa teori saja. Hanya membayangkan saja. Maka bagaimana cara pembayaran dam ini? Itu harus ditahu. Caranya adalah itu boleh dibayar di tanah haram. Boleh juga di tanah air ini secara fikih. Saya maksud adalah agar tidak menjadi perdebatan bahwa hanya di sana, hanya atau sebaliknya hanya di negeri masing-masing. Dua-duanya boleh. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian penyembelihan, saya langsung masuk ke situ. Kalau penyembelihan itu dilakukan di Makkah. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di sana. Dagingnya dibagi-bagi kepada, ya biasa, namanya pembagian jelas orangnya. Apa maksudnya jelas? Pastilah kepada fakir dan miskin. Siapa yang wakili ini? Yang pengalaman di daerah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Jangan dulu tahallul. Bercukur sebagai, saya katakan di awal, sebagai simbol bahwa kita sudah menunaikan haji secara lengkap berurut. Ihramnya, tawafnya, wukufnya, sa'inya segala macam itu masuk ke tahallul setelah lengkap. Nah, ayat ini
Kalau ada orang-orang yang melanggar itu, karena dari dulu sering ada melanggar dalam pelaksanaan ibadah haji itu, untunglah nadi bagi rukun haji, lalu ada wajib haji, maka ayat ini menegaskan, la tahliqu ru'usakum, jangan dulu tahallul atau jangan mencukur rambutmu, hatta yablugha al-hadyu mahillah, sampai kamu telah menyembeli binatang kurban itu. Jadi dia dilakukan di sana. Ini masih terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 6 tadi. Saya tambah pemirsa sekalian, karena ajalah juga terkait dalamnya fidyah. Termasuk tema kita pagi ini ada fidyah. Apa itu fidyah? Adalah pelanggaran haji yang bisa diganti dengan puasa. Cara puasa ini adalah tilka asyaratun kamilatun. Dia puasa 10 hari, sebagian di Makkah, sebagian bisa di tanah air. Ada ayatnya, tilka asyaratun kamilatun, dzalika liman lam yakum ahluhu hadiril masjidil haram. Karena total 10 hari fidyah itu dari pelanggaran dalam haji, kalau ada yang menyebabkan itu, maka puasanya 10 hari. Bisa 3 di sana, sisanya 7 di tanah air. Terutama, ini secara teknis pemirsa sekalian, terutama yang menunaikan ibadah haji lebih tahu ini daripada saya. Kalau puasa di sana karena dia kloter awal, maka itu kan begitu selesai proses wukuf di Arafah, tinggal tawaf wada saja, itu sudah menuju Madinah, tidak dalam Makkah lagi. 2 hari itu sudah harus, 2-3 hari sudah harus menuju Madinah untuk siap-siap kembali. Kan tidak cukup untuk puasa di sana 10 hari. Maka boleh dilakukan di negeri masing-masing kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguraikan ibadah haji seperti ini. Terutama poin dam dan fidyahnya. Sungguh-sungguh agar orang tahu. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mudah menunaikan ibadah haji, biayanya besar. Waktu menunggunya begitu lama, terutama kita di Indonesia. Sering ada pelanggaran. Maka agama menguraikan secara detail kepada kita, agar baik dam maupun fidyah kita tahu. Karena kalau kita tahu sesuatu yang harus berbiaya, itu sudah terpikirkan. Bahkan pendaftaran yang dibayar oleh jamaah haji dengan seluruh karena ada biaya proses haji itu yang sudah lengkap dari pemerintah, agar tidak disalahgunakan, maka bisa dipakai membayar dam ini. Jangan sampai karena senang ada pengembalian biaya operasional, lupa sehingga menjadi sulit. Dam-dam yang harus dibayar itu dan yang harus dibeli itu harus kita sudah tahu memang, sehingga seluruh jamaah sudah mengantisipasi. Bukan karena tidak adanya, karena seluruh yang dibayar oleh jamaah itu, sekian puluh juta itu, sudah ditahu oleh penyelenggara, dalam hal ini negara, pemerintah, Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya, itu sudah cukup untuk membayar dam tadi. Dengan catatan, jangan juga terlalu banyak pelanggaran. Banyak sekali pelanggarannya, sehingga mengakibatkan dia besar dendanya. Apalagi yang harus kita wanti-wanti tadi, dam jinayat itu yang luar biasa. Konsekuensi dari dam jinayat itu kan selain harus menyembelih karena sudah berproses haji, lalu juga tidak dianggap sah hajinya, tapi sudah harus. Apa maksudnya Ustaz? Masih harus menyembelih dan harus, iya karena umat Islam. Dilakukan demikian, diinformasikan
demikian oleh fikih kita agar sungguh-sungguh mencapai nilai haji yang betul. Nilai haji yang hakiki. Pelanggaran jangan sama sekali ada. Pemirsa sekalian, mohon maaf atas keterbatasan menguraikan dam dan fidyah haji ini. Sekali lagi, lebih enak dialami oleh saudara-saudara kita yang menjadi duyufur rahman yang tahun ini menunaikan ibadah haji. Kita doakan haji mabrur, dan bagi kita jangan lupa selalu doanya, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, jangan panggil kami sebelum kami menunaikan ibadah haji di dua tanah haram. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.